Salam para sahabat Tuhan yang terkasih. Hari ini Selasa 7 Juli 2020. Matius bab 9 ayat 32 sampai 38 bercerita atau mengisahkan kisah tentang orang bisu yang kerasukan setan dan disembuhkan Yesus. Setan diusir dan orang bisu dapat berbicara. Maka ada dua kejadian yang mencengangkan dari cerita ini, yaitu pertama, orang itu bisu. Yang kedua, orang itu kerasukan setan. Dan ketercengangan itu terjadi karena Yesus melakukan dua mujizat dalam satu pribadi. Ia mengusir setan dan juga ia menyembuhkan orang bisu itu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, namun dalam kisah Injil Matius ini ada celah dari perbuatan baik Yesus yang bagi orang Farisi dianggap kurang baik dan mereka menuduh Yesus telah melakukan penyembuhan atau mujizat itu dengan kuasa penghulu setan. Matius tidak memperpanjang informasi tuduhan ini dengan kelanjutan perdebatan dan sebagainya. Dan bagi saya hal ini menarik dan bisa menjadi pesan katekese buat kita. Entahkah itu karena Matius merasa bahwa ini tidak penting untuk memberi kesempatan kepada Yesus membela diri dan berdebat dengan orang Farisi, terlalu banyak menambah ruang dan menambah waktu untuk berlama-lama. Maka puji Tuhan Matius memilih untuk melanjutkan ceritanya. Matius memilih untuk bercerita bahwa selanjutnya Yesus berkeliling ke banyak kota dan desa. Dan Yesus diceritakan melakukan 3 perbuatan ini. Pertama, ia mengajar tentang Allah. Kedua, ia mewartakan Injil Kerajaan Surga. Injil, kabar gembira adalah Yesus sendiri. Berarti Yesus menyatakan tentang dirinya. Yang ketiga, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kisah ini menarik untuk dicermati, terutama cara Matius bercerita dengan mengabaikan sanggahan kelompok Farisi untuk diperpanjang dalam tulisan Injilnya dan lebih memilih untuk menulis tentang semakin banyaknya perbuatan baik Yesus dilakukan di banyak tempat dan pada banyak orang. Maka bahan Injil ini menjadi katekese singkat buat kita. Apa yang paling banyak ditulis dalam hidup kita dan dalam karya pelayanan kita? Perbuatankah? Atau perdebatankah? Atau pembicaraan sematahkah? Ini adalah pertanyaan reflektif. Dan pesannya buat kita hari ini adalah pertama, jangan memperdebatkan hal baik dan menyelamatkan. Setiap perbuatan baik harus didolong dan didukung. Tetapi jangan juga terlalu berlama-lama memperdebatkan hal yang tidak baik. Karena kita akan banyak meninggalkan waktu dan kesempatan untuk melakukan hal yang baik dan menyelamatkan. Yang kedua, Yesus ajak kita untuk terlibat dalam karya baik yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri dalam 3 perbuatan tadi. Pertama, mari mengajar tentang Allah pada siapa saja. Kedua, mari wartakan Injil, isi iman kita tentang Kristus, kabar gembira, penyelamat satu-satunya. Yang ketiga, lakukanlah karya karitas, karya cinta kasih yang saling meneguhkan, bela rasa, menolong yang kesusahan dan berbeban berat, menghibur, berbuat adil, dan aneka tindakan karitas lainnya. Selamat merayakan hari ini dalam nama Tuhan. Amin.